Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Wa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Untuk yang sesi pertama Ba'dal Maghrib kita belajar ilmu nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Di pertemuan yang terakhir kita sudah menyelesaikan tentang la nafiyatun lil jins. Itu di sini disebutkan nomor 11 ya. Halaman 67 itu disebutkan ismu la, itu membahas tentang la nafiyatul jins. Nah, kemudian kita masuk di halaman 70, itu bab al-munada. Bab al-munada disebutkan nomor 12 ya, berarti yang halaman setelahnya itu nanti yang tawabi nomor 13. Tawabi nanti ada 4, berarti totalnya 16 gitu ya. Dulu waktu kita belajar di awal itu totalnya ada 15. 12 itu tawabi. Tawabi ada 4. Ya, kita lihat halaman 53 buat murojaah. Tentang mansubatul asma. Halaman 53, isim-isim yang dinasabkan itu disebutkan ada itsna asyara, ada 12. Ya, itsna asyara yang ke-12 itu tawabi. Nah, kalau kita sebutkan satu persatu, yang pertama al-maf'ulu bih. Ya, masih ingat ciri-cirinya maf'ul bih itu paling gampangannya apa? Sebagai objek. Kemudian maf'ulu fi. Maf'ul fi ya dzaraf, keterangan, bisa waktu atau tempat. Kemudian al-maf'ulu li ajlih. Ya, keterangan apa? Sebab. Ya, sebab terjadinya perbuatan atau tujuannya apa? Li ajlih itu tujuan. Kemudian maf'ul mutlaq. Ciri-cirinya apa? Masdar dari fi'il sebelumnya. Ya, masdar. Dia bentuknya masdar dari fi'il yang sebelumnya telah disebutkan. Ciri-cirinya gitu. Kemudian maf'ul ma'ah, ada wawu ma'iyah. Ada wawu ma'iyahnya. Ya, menunjukkan kebersamaan. Ya. Kemudian yang keenam al-halu, menunjukkan apa? Keadaan. Yang ada sahibul halnya nanti, ada pemilik keadaannya. Kemudian yang ke-7 tamyiz. Tamyiz itu menjelaskan tentang apa? Kalau di sini keterangannya apa namanya tamyiz? Menjelaskan sesuatu yang masih belum yang belum jelas, masih mubham, masih belum jelas, maka diperjelas dengan tamyiz. Itu dia membedakan dari yang tidak jelas agar menjadi jelas, maksudnya gitu. Nanti dimurojaah lagi gitu insyaallah. Kemudian al-mustatsna 8, yang dikecualikan. Ya, yang dikecualikan. Ada istilah nanti adat istisnanya itu apa? Kemudian ada istilah mustatsna minhu. Nah, kita murojaah seperti itu nanti. Yang 9 khabaru kana au ihda akhawatiha. Khabarnya kana atau salah satu saudari-saudarinya kana. Itu 9. 10 isimnya inna wa au ihda akhawatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, kemudian di sini 11 munada, 12 tawabi. Nah,
Nah, kalau kita belajar kemarin nomor 11-nya ismula. Harusnya ismula tidak perlu dikasih nomor, tapi dia masuk sebagai sub pembahasan atau cabang pembahasan dari inna, ya. Cabang pembahasan dari inna, karena la nafiyatul jinsi kemarin kita lihat di halaman 68, amma la fahiya nafiyatul jinsi ta'malu amala inna, ya, karena la nafiyah li jinsi itu dia beramal seperti amalannya inna. Nah, itu masuk nomor 10. Kemudian nomor 11-nya al munada, baru nanti yang ke-12 at-tawabi. Gimana, masih ingat semua? Iya. Yeah. Sekarang kita masuk yang poin 12 halaman 70. Al-munada. Al-munada secara terjemahan itu artinya yang dipanggil. Yang dipanggil. Kalau mustasna yang dikecualikan. Kalau munada yang dipanggil. Ini termasuk isim maf'ul, sighah isim maf'ul dari kata nada yunadi. Nah, ini isim maf'ulnya munada yang dipanggil. Nah, keterangannya disebutkan penulis di sini, al-munada ismun yudhkaru ba'da harfi nida'in. Isim yang disebutkan setelah huruf nida. Ya, ini kalau ada huruf nida'nya, ya gitu. Kalau tidak ada huruf nida'nya, selama konteksnya itu sudah dimaklumi kalau dia itu dipanggil, kan gitu, maka masuk kategori munada, ya gitu. Ibaratnya kalau di bahasa kita kan juga demikian. Kita manggil orang kan langsung nyebut namanya nggak masalah. Nah, Budi, nah, langsung nyebut namanya Budi. Nah, tidak perlu wahai Budi, ya kelamaan itu nanti. Nah, sedangkan di bahasa Arab itu terbiasa dengan menggunakan harfun nida. Nah, harfun nida itu artinya, kita terjemahkan ya, al-munada adalah isim yudhkaru ba'da harfi nida, yang disebutkan setelah huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan, huruf yang digunakan untuk memanggil. Nah, nanti di bawahnya ada itu. Kita baca contohnya dulu. Mislu ya Abdallahi. Ya di sini harfu nida. Ya harfu nida. I'rabnya dia mabni, lam halal minal i'rab, tidak ada i'rabnya. Kemudian Abdallahi, abda itu munada mansub, wa alamatun nasbihi fathah li'annahu sim mufrad wa huwa mudhaf. Ini munada mudhaf namanya nanti, abda Allahi. Sedangkan Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Contoh yang kedua, ya Rasulallahi. Ya harfu nida, mana munadanya? Rasulah. Ya, Rasulah munada wa huwa mudhaf. Allahi lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Berikutnya hurufu an-nida'i. Wa hurufun nida, dan huruf-huruf nida hiya adalah al-hamzatu, hamzah. Hamzahnya bunyinya a. Ya. A Rasulullah, a Muhammad. Makanya a. Jadi kayak istifham. Tapi bukan istifham. Ini harfun nida. Kemudian ya, panjang. Ya. Kemudian ayah. Kemudian ai. Kemudian haya, sama wa. Dan yang paling banyak digunakan adalah ya, yang paling banyak digunakan. Kemudian masuk hukmul munada. Hukum munada. Kenapa kita bahas hukum munada? Ini berbeda-beda. Sebagaimana kalau dalam di Durusul Lughah, yang belajar Durusul Lughah, misalkan memanggil wahai Zaid, kan manggilnya cuma ya Zaidu, kok enggak mansub? Nah, padahal masuk pembahasan mansubat kan gitu. Nah, ini nanti akan dijelaskan.
Hukum munada al-awwal yang pertama, yunsabul munada idza kana, munada dinasabkan jika keadaannya titik dua. Jadi munada itu dinasabkan jika gitu. Jadi dia nasabnya secara lafdzon, secara lafaz itu kelihatan dia mansub. Jika yang pertama a, di situ a mudhafan, mudhaf. Dia mudhaf. Mislu contohnya ya nabiyallahi. Mana munadanya? Nabiyya. Karena tadi kita katakan i'rabnya nabiyya munada wa huwa mudhaf. Dia mudhaf. Nabiyallahi, nabinya Allah. Yang atas juga semua gitu. Abdallah, hambanya Allah. Rasulullah, utusannya Allah. Itu satu, munada mudhaf. Masih gampang lah, insyaallah bisa difahami ya. Yang B, syabihan bil mudhaf. Nah, syabihan bil mudhaf kemarin sudah disinggung sedikit pada pembahasan la nafiyatul jins. Ya, syabihan bil mudhaf artinya yang menyerupai dengan mudhaf. Artinya apa syabihan bil mudhaf? Itu adalah dua kata yang saling mempengaruhi antara kata pertama dan kata kedua dan saling melengkapi artinya, melengkapi artinya. Ya gitu, syabihan bil mudhaf. Dan seandainya dibuat mudhaf juga bisa, gitu, seolah-olah bisa. Contohnya di sini mislu ya talian jabalan. Artinya wahai pendaki gunung. Nah, itu seandainya diidhofahkan tali ajabalin itu bisa, tali ajabalin bisa. Cuman jarang memang pemakaiannya seperti itu. Dia dianggap sebagai syabihan bil mudhaf. Atau diselahi dengan huruf jar. Seperti kemarin contoh syabihan bil mudhaf di halaman 69. Yang poin 2 itu mu'rab yang poin 2 idza kana syabihan bil mudhaf sa'yan fil khairi. Sa'yan fil khairi mana artinya apa? Orang yang bersungguh-sungguh atau berlari menuju kebaikan, dalam kebaikan, orang yang berlari dalam kebaikan. Ini seandainya munada itu juga bisa menjadi ya sa'yan fil khairi, mansub juga. Dia mansub karena dia syabihan bil mudhaf. Ada diselingi jar majrur tidak ada masalah. Itu syabihan bil mudhaf. Kemudian yang ja atau C dalam bahasa kita ABC kan itu. Nakiratan ghaira maksudatin. Isim nakirah tapi tidak tertentu. Nakirah ghaira maksudah itu artinya nakirah tapi tidak tertentu atau dituju tertentu. Nah, nanti ada nakirah maksudah. Ada nakirah maksudah yang bawah. Bedanya apa? Bedanya gini, kita contohkan mislu di situ ya. Contohnya mislu. Ya aliman atau ya rojulan. Kita ambil yang ya rojulan. Artinya wahai seorang laki-laki. Nah, biasanya yang mengucapkan munada dalam keadaan nakirah ghairu maksudah itu biasanya dicontohkan di kitab-kitab yang lain itu orang yang buta. Nah, orang yang buta memanggil orang yang ada di sekitarnya, misalkan di pasar. Nah, memanggil dalam keadaan buta, ya rojulan, weh laki-laki, siapa saja itu. Kan umum, ghairu maksudah, enggak ada yang dituju. Nah, maka dia mansubnya lafdhon. Kelihatan di sini, ya rojulan, ya aliman. Nah, itu namanya ghairu maksudah, tidak tertuju tertentu. Nah, nanti beda dengan yang bawahnya nanti. Nah, ini 1 2 3 ABC ini adalah
munada yang dinasabkan secara lafdhon, kelihatan, ya mansubnya kelihatan. Kemudian yang kedua itu apabila yubna, atau hukum munada yang kedua itu yubna ala raf'i idza kana, artinya dimabnikan atas rafa'nya, dimabnikan atas rafa'nya. Atau dalam bahasa lain mabni atas alamat rafa'nya, mabni atas alamat rafa'nya. Jadi tergantung rafa'nya dia sebagai apa. Kalau isim mufrad maka rafa' dengan dhammah. Kalau jamak mudzakkar salim misalkan rafa' dengan jamak mudzakkar salim, rafa' wawu kan gitu, muslimuna gitu. Nah ini apabila hukum yang kedua itu dibangun di atas rofaknya, jika keadaannya ini apabila maksudnya jika keadaannya A, yang pertama alaman mufradan. Apa makna alam? Nama, ya. Jika yang pertama adalah nama mufrad, ya nama mufrad. Kalau misalnya tadi ada orang namanya Abdullah, itu nama tapi mudhof, ya kan? Jadi kalau ada orang namanya Abdullah, itu dia namanya itu mudhof, maka dipanggil dengan ya Abdallahi, Abdallahi. Nah, tapi kalau namanya mufrad ghair mudhof, maka dia mabni atas rafa'nya. Nah, contohnya mislu ya Aliyu, wahai Ali, wahai Ali. Kemudian contoh yang kedua ya Muhammadu, wahai Muhammad. Dia mufrad. Kemudian yang B, dia mabni atas rafa' jika keadaannya nakiratan maksudatan. Nah, ini bedanya dengan tadi nakirah ghaira maksudah. Nah, kalau nakirah maksudah ini adalah isim nakirah tapi dituju pada orang tertentu, nunjuk orangnya, ya gitu. Misal contohnya ya rajulu. Nah, ini misalkan antum, nah, antum kan rijalun. Antum rijalun. Saya manggil salah satu. Nah, misalkan ya rajulu. Nah, menunjuk salah satu. Itu namanya nakirah maksudah. Ya rajulu, nunjuk salah satu. Nah, tapi kalau orang buta yang enggak bisa ngarani, yang enggak bisa apa nunjuk, maka ya rajulan. Ya rajulan. Paham ya bedanya? Bisa. Jadi misalkan manggilnya banyak orang, tetap itu tadi. Kalau dia apa maksudah, maka dia mabni atas rafa'nya. Mabni atas rafa'nya. Jadi kalau orang-orang muslim berarti ya muslimuna. Ya muslimuna. Kemudian oh iya, tambahan tadi yang pertama tadi yang alam mufrad nama mufrad. Nah, itu ada tambahannya yaitu dibuang tanwinnya. Dibuang tanwinnya tadi belum disampaikan ya. Dibuang tanwinnya. Nah, ya Aliyu, Ali kan asalnya Aliyun. Muhammadun, Muhammadu asalnya Muhammadun. Nah, di Rasulullah ada Zaidun, ya Zaidu.
Yasirun jadi ya yasiru kan gitu. Tanwinnya dibuang. Baik, kemudian hukum yang ketiga, wa idza kana al munada fihi al wajaba an tasbiqahu titik dua. Nah, ini apa? Dirinci lagi. Jika keadaan munada, idza kana al munada, jika keadaan munada itu fihi di dalamnya terdapat al alif lam. Berarti munadanya, munada itu siapa tadi? Munada yang dipanggil. Jika ada alnya, alif lamnya, wajib antasbiqahu, maka wajib untuk mendahuluinya. Berikutnya, ya, ini nanti akan harus apa? Wajib mendahuluinya beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, wajib mendahulunya dengan kata ayyuha. Ini digunakan untuk siapa? Lil mudzakkari, digunakan untuk mudzakkar. Ya, mudzakkar laki-laki. Misal contohnya ya ayyuhan nabiyyu. Mana munadanya? An-nabiyyu. Ya. Kemudian ya ayyuhar rasulu, wahai seorang rasul. Munadanya rasul. Nah, maka di sini an-nabiyyu dan ar-rasulu masuk pembahasan poin yang kedua tadi. Dia dimabnikan di atas alamat rafa'nya. Ya, dimabnikan di atas alamat rafa'nya. Dia tidak mansub secara lafadz. Tidak macam cara lafadz, ya, karena termasuk dia ma'rifah, kamani itu, dia ma'rifah. Kemudian yang B, wajib didahului dengan kata hadza. Nah, jadi bisa ayyuha, bisa hadza. Untuk siapa? Lil mudzakkar, untuk mudzakkar. Misal contohnya ya hadzal rajulu, wahai laki-laki ini. Wa ya hadzal waladu, wa ya anak ini. Kemudian yang ja didahului dengan kata ayyatuha. Ayyatuha ini lil muannas, untuk muannas. Misal contohnya ya ayyatuhan nafsu. Al-mutmainnatu itu dia naat tambahan ya. Munadanya yang an-nafsu, wahai jiwa. Ya, mutmainnah artinya yang tenang. Nah, kemudian yang dal memakai hadhihi, didahului dengan kata hadhihi lil muannasi, untuk kata perempuan. Misal contohnya ya hadhil mar'atu wa ya hadhil bintu. Tamam, selesai. Kita masuk latihan. Insyaallah latihannya gampang itu. At-tamrinu. Adkhil adawatin nida'i fi ma ya'ti. Latihan, masukkan alat-alat panggil, huruf-huruf nida tadi, salah satu aja lah ya. Masukkan harfun nida ya, misalkan gitu aja, ya. Fi ma ya'ti, pada kata-kata berikut ini. Ya, satu, bareng-bareng aja ya, biar cepet. Abu Bakrin, dikasih ya berarti ya Aba Bakrin. Nah, mana yang munada? Aba, mudhof. Nah, alamat nasabnya aba alif, lianahu ya minal asmail khamsah. Terus Ibnu Umar menjadi ya Yabna Umar.
Ya hamzah wasal ya, disambung aja. Ya bena Umar. Wahai anaknya Umar. Tadi wahai bapaknya Bakar. Kemudian Salimun, nama orang Salimun ya. Maka ya Salimu. Ya, Salimu. Mabni ala rafa biduni tanwin, dengan tanpa tanwin. Kemudian akhu Aliyin, ya akho Aliyin, ya. Akho seperti Abu tadi, alamat nasabnya alif li'annahu minal asma'il khamsah. Al-alimu, nah ini gimana caranya manggilnya? Ya ayyuhal alimu, atau boleh ya hadal alimu. Al mudarrisatu, jadi ya ayyatuhal mudarrisatu, ya ayyatuhal mudarrisatu, atau ya hadhil mudarrisatu. Nah, berikutnya ini naimun ala sariri. Nah, ini kira-kira apa ini? Naimun ala sariri, orang yang tidur di atas ranjang. Ya. Nah, masuk kategori mana? Ya, syabihan bil mudhaf. Berarti ya naiman ala sariri. Ya, syabihan bil mudhaf. Ya, orang yang tidur di atas ranjang. Ini dua kata yang saling apa? Melengkapi ya, gitu. Ya naiman ala sariri. Kemudian berikutnya mujibat da'awati. Jadi ya ya apa Pak? Yang mudofan. Nah, berarti gimana? Ya mujibat da'awati. Da'awati. Tidak berubah. Tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan. Ini cuma pancingan aja. Udah betul itu. Ya mujibat da'awati. Wahai yang mengabulkan doa-doa. Muslimun. Jadi ya gimana kalau muslimun? Apa bedanya sama salimun tadi? Kalau salim itu seringnya sebagai nama ya, kan gitu. Alam mufrad kan, maka ya salimu. Kalau muslimun bisa juga sih nama, ya. Jadi bisa dua bacaan. Bisa ya muslimu jika dia alam mufrad, ya, atau juga bisa ya musliman jika dia dianggap sebagai nakirah ghairah maksudah. Nakirah ghairah maksudah. Wahai seorang yang muslim, misalkan gitu, dia pengen nyari saudaranya ini di pasar, kan campur, nggak tahu mana yang muslim mana yang apa non muslim. Nah, dia asal manggil aja ya musliman gitu. Nah, itu namanya nakirah ghairah maksudah. Terakhir sami'ud du'ai, ya sami'ad du'ai, wahai yang mendengar doa. Alhamdulillah, mansubat selesai. Berikutnya ada khulasah itu. Yang di situ 13 ya, harusnya 12. At-tawabi'u, kita baca bentar. Ammat tawabi'u fa sayati bayanuha fil majrurati. Adapun tawabi yaitu kata-kata yang mengikuti, fa sayati maka bayanuha penjelasannya sayati akan datang.
maka penjelasannya akan datang ini tulisannya salah ini. Fa ya sakti itu ya. Ya harusnya sayati. Sinnya depan. Ada yang aneh ini. Kebalik ini. Fa sayati. Sayati. Artinya itu akan datang. Sin kan akan. Yati itu datang. Ata yati datang. Maka akan datang penjelasannya. Fa sayati bayanuha. Fil majrurat dalam pembahasan majrurat. Alhamdulillah selesai mansubat. Insyaallah pekan depan khulasah dulu nih. Khulasah panjang ini khulasahnya ini. Sama ada latihannya juga halaman 76. Tapi dipersiapkan ya insyaallah. Latihannya dipersiapkan dulu, khulasahnya dibaca-baca lagi. Nanti insyaallah pekan depan latihan. Atau dikerjakan di buku tulis dulu, di kertas, dikumpulkan ya. Untuk pekan depan ya. PR halaman 76 di kertas. Atau dikerjakan di sini. Itu perintahnya, sudah tahu perintahnya belum? Nanti ngerjakan ini bingung ini kan apa nah gitu. Berarti kan 76. At-tamrin latihannya uzkur anwa'al mansubati fi mayati. Sebutkan macam-macam mansubat dalam kata berikut ini. Ya, saya kasih contoh satu. Saya kasih contoh satu ya, nomor satu sing gampang aja. Ra'aitu Rasulallahi. Yang mansub itu yang Rasulah. Nah, Rasulah itu dia mansub sebagai maf'ul bi. Udah gitu aja. Gampang lah itu aja. Rasulah dia maf'ul bih mansub atau boleh dibalik mansub maf'ul bih. Nah, jadi ini bukan Rasulullah kan seandainya depannya bukan ro'a itu tapi ya Rasulullah itu beda kedudukan. Bedanya apa? Kalau ya Rasulullah jadi munada. Nah, jadi munada. Jadi beda dijelaskan. Jadi mansub sebagai apa? Jadi jenisnya apa gitu. Kemudian sampai nomor 30 silakan sebutkan mana yang mansubatnya aja. Sampai sini dulu ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.